Ya, mari sama-sama kita lihat di Galatia pasal yang kelima. Maafkan saya, Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 ayat terkenal. Efesus 5 ayat 15 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang bijaksana, orang yang arif." Ayat 16. "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Ayat 17, "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Sampai di situ saja. Paulus mengingatkan di antara serangkaian nasihat demi nasihat yang dia berikan pada jemaat di Efesus, dia kemudian mengakhiri nasihat-nasihatnya dengan kalimat ini. Salah satu yang dia katakan adalah, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Kemudian dia berkata, janganlah kamu hidup sebagai orang yang bodoh, tetapi hiduplah sebagai orang yang arif, orang yang bijaksana. Dan salah satu tanda orang itu bijaksana, ayat yang ke-16, dia berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Orang bijaksana nomor satu adalah orang yang mempergunakan waktu yang ada. Nah, kata waktu dalam bahasa Yunani ada banyak maksud, ada banyak arti. Salah satu saya mau coba bicara hari ini tentang 3 jenis waktu dalam bahasa Yunani. Yang pertama dalam bahasa Yunani, kata waktu menggunakan kata kronos. Kata waktu menggunakan kata kronos. Apa itu kronos, Pak? Kronos adalah waktu yang berjalan secara kronologis, secara berurutan. Makanya dari situ datang kata kronologis. Misalnya ini hari Selasa. Hari Selasa besok ya jelas kronologisnya, urutan waktunya besok adalah hari Rabu. Hari ini Selasa berarti kemarin sehari sebelumnya adalah hari Senin. Setelah Selasa ada Rabu, setelah Rabu ada Kamis, setelah Kamis ada Jumat, setelah Jumat ada Sabtu, ada Minggu, setelah itu balik lagi Senin, Selasa, dan seterusnya. Urutan waktu yang demikian itu disebut kronologis. Tahun ini 2021 sesuai dengan urutan, tahun depan pasti 2022. Percayalah, nggak mungkin lompat 2025, nggak mungkin. 2021 pasti tahun depannya 2022. Waktu yang berjalan secara berurutan, kronologis. Nah, kronos adalah waktu yang tidak memberi kontribusi apa-apapun kepada seorang manusia, kecuali memberi ruang di mana kita bisa melakukan sesuatu. Sekali lagi, waktu kronos itu sebenarnya tidak akan pernah berbuat apa-apa dalam hidup seseorang, selain daripada memberi ruang kepada orang itu untuk hidup di dunia ini. Maksud saya begini, seringkali ada orang berkata begini, waktu akan membuat orang sukses. Saya tidak percaya bahwa waktu kronologis akan membuat orang sukses. Yang membuat orang berhasil bukanlah lamanya waktu yang dia hidupi, tetapi yang membuat orang berhasil adalah apa yang dia lakukan dalam waktu yang berjalan. Semoga Anda setuju. Sekali lagi, ada orang berkata, udahlah kamu sedih ya, waktu akan menghilangkan kesedihanmu. Saya nggak percaya bahwa waktu bisa menyembuhkan hati seseorang yang terluka. Anda lihat sebab waktu tidak akan pernah berbuat apa-apa dalam kehidupan kita. Waktu kronos tidak akan pernah berbuat apa-apa dalam hidup kita. Yang menyembuhkan hati terluka bukanlah lamanya waktu kita menjalani kehidupan. Yang menyembuhkan hati terluka adalah apa yang kita perbuat dalam waktu yang berjalan. Kalau Anda malas-malasan mengisi waktu dengan malas-malasan, percayalah Anda boleh hidup 100 tahun, tetapi 100 tahun tidak akan pernah berbuat apa-apa dalam hidupmu. Sebab engkau tidak pernah melakukan apa-apa dalam hidup ini, dalam waktu yang berjalan ini, kronos tersebut. Kalau Anda tidak pernah berusaha untuk menyembuhkan luka dalam hati Anda, gak peduli Anda sudah 20 tahun, Anda masih ada dalam kekecewaan. Kenapa? Sebab Anda tidak pernah berusaha untuk menyembuhkan luka dalam kehidupan Anda. Waktu tidak akan pernah berbuat apa-apa dalam hidup Anda. Waktu itu netral. Waktu itu netral sekali lagi.
Waktu tidak akan pernah memberi keberhasilan, waktu juga nggak akan pernah memberi kegagalan. Waktu tidak akan pernah menyembuhkan, waktu juga tidak akan pernah menyakiti. Waktu berjalan apa adanya. Yang menentukan kita sembuh atau kita tetap sakit adalah apa yang kita lakukan dalam waktu yang berjalan itu. 2021 hampir habis, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya selama 2021 apa yang sudah Anda dan saya perbuat? Ada banyak orang yang masih terus mengeluh dari akhir 2020 sampai akhir 2021. Ini Anda masih tetap mengeluh sebab jangan-jangan Anda tidak pernah melakukan sesuatu yang berarti selama waktu yang berjalan. Waktu pertama adalah waktu kronos. Waktu berurutan dan waktu kronos tidak akan pernah memberi apapun dalam kehidupan seseorang kecuali ruang di mana kita bisa hidup di dalamnya. Yang kedua, dalam bahasa Yunani Anda mungkin sudah pernah tahu dan Anda juga sudah pernah berkali-kali dengar, selain waktu kronos adalah waktu kairos. Waktu kairos adalah waktu yang disebut kesempatan. Waktu yang disebut kesempatan. Ada orang Yahudi berkata, kairos adalah waktu di mana sorga dan bumi menjadi satu. Waktu kairos adalah waktu pertemuan dua hal yang memberikan kepada kita kesempatan untuk mengalami sesuatu yang luar biasa. Itu kairos. Kronos akan berjalan apa adanya. Anda rajin, dia tetap jalan apa adanya. Anda malas, dia tetap jalan apa adanya. Anda hebat, dia berjalan apa adanya. Anda lemah, dia berjalan apa adanya. Itu kronos. Tetapi kairos adalah satu kesempatan. Satu kesempatan di mana kita bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Satu kesempatan di mana kita bisa mengalami sesuatu yang dahsyat, satu mujizat yang luar biasa. Saya suka pakai cerita ini untuk menggambarkan tentang kairos. Coba Anda pergi ke Markus pasal yang ke-6, Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-45, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Markus pasal 6 ayat yang ke-45. Markus 6 ayat 45, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu dia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah dia berpisah dari mereka, dia pergi ke bukit untuk berdoa. Ayat 47, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah ada di tengah danau, sedang Yesus tetap tinggal sendirian di darat. Perhatikan ayat 48, ketika dia melihat betapa payahnya mereka mendayung, karena angin sakal adalah angin yang melawan arah tujuan. Jadi kalau Anda mau ke timur, angin sakal adalah angin yang bertiup ke barat. Dia melawan. Kalau Anda mau ke utara, angin sakal adalah angin yang bertiup ke selatan. Angin yang melawan arah tujuan kemana kita mau pergi. Jadi mereka susah payah sebab kapal mereka seakan-akan tidak bisa maju. Alkitab berkata, maka kira-kira jam 3 malam dia datang kepada mereka, perhatikan, berjalan di atas air dan dia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa dia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia. Mereka pun sangat terkejut, tetapi segera dia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sampai situ saja. Perhatikan kata, dia hendak melewati mereka. Alkitab mencatat bahwa ketika Tuhan Yesus di atas bukit sementara berdoa, jadi matanya memandang ke bawah, melihat apa yang dialami oleh murid-muridnya. Beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang Musa, ada saatnya Musa di depan, ada saatnya Musa ada di antara orang Israel, tapi ada saatnya Musa harus ada di atas orang Israel. Dan mereka berdoa bagi orang Israel. Sama, Yesus melakukan apa yang dilakukan oleh Musa, dia ada di atas. Dia memandang mereka dan dia berdoa bagi mereka. Tapi dia melihat murid-muridnya sukar untuk mendayung dan dia mengambil keputusan untuk menolong mereka. Nah, karena Tuhan Yesus gak punya perahu hari itu dan
Kalaupun dia naik perahu, pasti percayalah nggak mungkin dia bisa ngebut mereka, nggak mungkin. Sebab ada angin sakal. Satu-satunya cara tercepat bagi dia untuk meraih murid-muridnya adalah berjalan di atas air. Jangan tanya pada saya bagaimana caranya. Dia berjalan di atas air. Dan itu cara tercepat buat dia. Dan yang menariknya adalah mengapa Yesus berjalan di atas air untuk menolong murid-muridnya. Itu tujuan dia untuk menolong murid-muridnya. Sampai sini Anda setuju semoga. Tiba-tiba Markus berkata ketika dia berjalan di atas air. Untuk apa? Untuk menolong murid-muridnya. Tapi tiba-tiba Markus berkata dia hendak melewati mereka. Nah, andaikan ada kapal murid-murid di sebelah kanan saya, Tuhan Yesus jalan di sebelah kiri, dia mau terus istilahnya. Nah, pertanyaan saya, kalau murid-muridnya tidak bereaksi sesuai dengan apa yang ada, pertanyaan saya, murid-muridnya seakan-akan itu hantu, jangan pura-pura, jangan lihat, pura-pura nggak ada, jangan dilihat. Dan mereka akan terus mendayung sementara Yesus lewat di sebelah kiri. Pertanyaan saya adalah, dia akan benar-benar melewati mereka atau tidak? Kemungkinan besar dia akan melewati mereka. Sebab Markus berkata, dia hendak melewati mereka. Dia berjalan di atas air untuk menolong mereka. Tapi dia berjalan hendak melewati mereka. Kalau mereka tidak memberi reaksi apapun juga untuk membuat Yesus punya alasan untuk berhenti, maka kemungkinan besar Yesus akan terus melewati mereka. Seringkali bukan Tuhan tidak pernah mau menolong. Tetapi ketika dia memberi kesempatan kepada kita, kairos untuk menolong, kita tidak bereaksi, kita tidak pernah memanggil dia, kita tidak pernah berseru kepada dia, kita tidak pernah percaya pada dia, kita tidak pernah berkata, Tuhan tolong kami. Dan kalau itu tidak pernah terjadi, coba tebak, dia akan melewati. Kesempatan itu akan datang dalam hidup Anda. Tetapi kalau Anda tidak melakukan sesuatu untuk menarik kesempatan itu, maka kesempatan itu akan lewat begitu saja. Itulah kairos. Ketika kesempatan itu tiba, mari pakai dengan secepat mungkin. Dan yang menarik ketika Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada, kata waktu di sana tidak pernah menunjuk pada kronos, waktu yang berjalan apa adanya, tetapi kata waktu di sana menunjuk pada kairos, kesempatan. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Tuhan menolong seseorang dengan cara memberikan orang itu kesempatan. Dia menolong seseorang dengan cara memberi orang itu kesempatan demi kesempatan. Persoalannya adalah seringkali kita merasa tidak ditolong oleh Tuhan, tetapi yang sebenarnya adalah karena kita tidak pernah mempergunakan kesempatan yang ada. Paulus mengingatkan bahwa dalam 2021 hari ini ada banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pernah dengar cerita tentang orang yang kebanjiran? Satu kali waktu kebanjiran, saking percayanya pada Tuhan, dia berkata, Tuhan aku percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Dari semata kaki airnya naik sampai sedengkul, dia tetap berseru, Tuhan aku percaya Tuhan akan menolong. Dari sedengkul naik sampai di batas leher, makanya orang itu pindah dari lantai 1 harus pindah ke lantai 2 sambil percaya, Tuhan tolong saya. Dan waktu air banjir sudah sebatas leher, ada perahu datang berkata, Bapak, Ibu ayo naik perahu. Sebab sebentar lagi banjir tambah parah, tambah besar. Ayo naik perahu supaya Anda selamat. Dan orang itu berkata, tidak Bapak, saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong saya secara ajaib. Dari sebatas leher, dari lantai 2 air naik sampai genteng. Dia naiklah sampai di genteng. Tiba-tiba di genteng helikopter datang. Pak, ayo Pak, naik Pak. Sebelum terlambat Pak, banjir masih tambah parah. Dan orang itu dengan iman berkata, tidak, saya percaya Yesus sanggup untuk menolong saya. Akhirnya banjirnya tambah besar, dia kelelep mati. Mati kira-kira masuk surga lah. Sebab percaya sama Yesus. Di surga orang itu protes dan berkata, Tuhan saya sudah percaya, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Dan Tuhan jawab sederhana, saya kirim rakit, kamu gak mau naik. Saya kirim helikopter, kamu juga gak mau naik. Tuhan menolong seseorang dalam bentuk kesempatan.
Seringkali kita mengharapkan sesuatu yang begitu bombastis sehingga kita gagal melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Kronos Anda berjalan apa adanya, tapi dalam Kairos Anda harus belajar mengambil kesempatan. Yang ketiga, yang terakhir. Kata waktu yang ketiga dalam bahasa Yunani adalah kata hora. Hora, bukan hore, hora. Sebab di sini yes jadi yas. Hore kemungkinan besar bisa jadi hora. Pelakunya ketawa paling keras di sini, saudara. Oke, hora berarti jam. Jam ini jam 6, ya hora 6, jam 6. Hora berarti jam. Tetapi izinkan saya memberi satu definisi yang, sebab saya jarang mendengar orang bicara ini anggaplah tafsiran saya pribadi. Hora memang bicara soal jam, dan saya tidak akan berkata itu salah, itu sangat-sangat benar. Tetapi saya menemukan dalam Alkitab kesan bahwa hora bukan hanya bicara soal jam, tetapi hora bicara tentang sebuah momen, sebuah saat. Izinkan saya membawa Anda pada satu cerita terkenal dalam Alkitab juga. Misalnya dalam Yohanes pasal 2 tentang perkawinan di Kana. Coba Anda lihat Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. Izinkan saya mengartikan hora ini lewat cerita tersebut. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. Yohanes pasal 2 ayat 1, Alkitab berkata pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Sekedar informasi bagi Anda bahwa orang Israel zaman dulu suka menikah di hari ketiga. Kenapa suka menikah di hari yang ketiga? Sebab kalau Anda kembali ke Kejadian pasal 1, 6 hari penciptaan, maka Anda akan menemukan penciptaan hari pertama. Selesai Tuhan menciptakan terang, Alkitab berkata Tuhan melihat semua itu dan berkata itu baik. Jadi hari pertama Tuhan berkata itu baik. Tapi kalau Anda perhatikan dengan saksama, hari kedua ketika Tuhan memisahkan langit di atas atau air di atas dan air di bawah, antara langit dan lautan, pada penciptaan hari kedua Tuhan sama sekali tidak mengatakan baik pada hari yang kedua. Kalau Anda perhatikan, pada hari yang ketiga ketika Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau, memisahkan daratan dari lautan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau, hari ketiga Tuhan berkata 2 kali kata baik pada hari ketiga. Nah, orang Yahudi rodok seperti orang Cina sedikit. Kepingin berkat double happiness. Itu sebabnya mereka memilih untuk menikah pada hari yang ketiga. Hari Minggu, hari pertama, hari Senin, hari kedua, hari Selasa, Selos adalah hari yang ketiga. Jadi ada banyak orang Israel zaman itu menikah di hari ketiga. Kenapa? Sebab hari ketiga 2 kali kata baik diucapkan Tuhan ketika dia menciptakan langit dan bumi. Jadi mereka berkata hari ketiga double happiness, double blessing, dan kami nikah hari yang ketiga. Nah, singkat cerita seperti itu budayanya. Ibu Yesus ada di situ, ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Sebab ada beberapa murid Yesus masih punya hubungan keluarga dengan Yesus. Oleh sebab itu karena yang menikah masih ada hubungan keluarga, Yesus dan beberapa muridnya pun ada di sana. Ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Wanita memang suka melebih-lebihkan, mohon maaf. Mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata mereka kehabisan anggur. Ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, horaku, saatku, jamku belum tiba. Nah ini pertanyaan beberapa orang. Waktu ibu Yesus kemudian berkata pada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur, Tuhan Yesus kemudian berkata, waktuku belum tiba. Kemudian pertanyaannya adalah kalau waktunya Yesus belum tiba, kenapa Yesus tetap buat mujizat?
Ada yang mendefinisikan begini, oh ya sebab yang minta mamanya. Walaupun waktunya belum tiba, tapi karena hormatnya kepada sang ibu, dia tetap melakukan mujizat di luar dari waktunya. Makanya ada orang kemudian berkata memilih, oh ya kalau begitu mari kita minta kepada mamanya Yesus. Supaya ada jalur koneksi langsung sama Yesus, kira-kira gitu ya. Tapi saya tidak mempercayai hal itu. Ada yang kemudian berkata, ya betul Tuhan Yesus berkata jamku belum tiba, horaku belum tiba, makanya dia tunggu 1 jam, baru kemudian dia buat mujizat. Sebab hora memang berarti jam. Makanya dia tunggu 1 jam, misalnya sang ibu Maria minta pertolongan Yesus jam 3 sore, dia tunggu sampai jam 4 sore baru dia buat mujizat. Dia tidak melanggar perkataannya sendiri. Tapi saya juga tidak melihat demikian. Sebab dari ayat yang ketiga, ayat keempat, dengan ayat kelima dan keenam, tidak ada perbedaan mungkin 5, 10 menit, 15 menit. Tidak ada perbedaan sejauh itu. Sebab tidak berkata Alkitab tidak pernah berkata Yesus sengaja menunggu sekian lama baru kemudian membuat mujizat. Tidak. Seakan-akan ini berlangsung begitu saja. Kalau begitu, apa penjelasan terbaik untuk menjawab mengapa Yesus ketika berkata pada Maria, horaku belum tiba, waktuku belum tiba, jamku belum tiba, tetapi di waktu kemudian tiba-tiba dia buat mujizat. Nah, buat saya ayat 5 lah menjadi kunci pembuka mengapa Tuhan Yesus buat mujizat. Ayat kelima, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, apa? Buatlah itu. Izinkan saya memberi definisi saya tentang hora, tentang jam. Betul sekali lagi, hora bicara tentang jam. Hora bicara tentang jam terutama di waktu siang ketika masih ada matahari. Itu hora dalam pengertian orang Yunani. Tetapi izinkan saya menambahkan sesuatu yang tadi saya katakan momen. Bahasa Indonesia menggunakan kata saat. Hora bagi saya adalah satu peristiwa di mana ketika semua faktor yang dibutuhkan sudah ada, maka itu akan terjadi. Hora adalah momen saat di mana ketika semua faktor yang kita butuhkan untuk ada, sudah ada, maka itu akan terjadi. Saya seringkali memberi contoh begini supaya Anda tidak bingung. Saya tanya pada Anda, terutama ibu-ibu ngerti ini. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mendidihkan sepanci air? Berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk membuat mendidihkan sepanci air? Berapa banyak waktu? Ada yang jawab setengah jam, 40 menit, 45 menit, 1 jam. Kalau Anda jawab jam, kemungkinan besar jawaban Anda salah. Sebab berapa banyak waktu untuk mendidihkan air sampai 100 derajat Celcius, sepanci air sampai 100 derajat Celcius, jawabannya tergantung berapa gede pancinya. Berapa banyak airnya, berapa besar apinya. Sebab kalau Anda panasin pakai lilin, sampai Tuhan Yesus datang nggak mendidih-mendidih, saudara. Sebab itu semua tergantung faktor-faktor tertentu. Sekarang Anda ngerti. Dari mana saya tahu bahwa kita orang Indonesia. Dari mana saya tahu bahwa air sudah mendidih sampai 100 derajat Celcius? Gampang. Lihat kalau sudah gurah, bla 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 bla, Anda jawab sudah mendidih. Kita menentukan waktunya dari tanda yang ditunjukkan. Biasanya kalau ibu-ibu juga ini ibu-ibu hari ini. Ibu-ibu jalan ke mall, sudah lama tidak ke mall kan. Ya, sekarang pandemi gini banyak butik susah, makanya sale 75%. Wah, kalau sudah tulis saleh, wah hidup saleh bener. Saleh 75%, mata langsung hijau semua kan gitu. Wah, 75%. Wah, ayo 75%. Seringkali waktu kita baca saleh sale 75%, beli satu dapat satu. Seringkali kita pikir semua barang di toko
Itu begitu. Padahal tidak. Orang jualan itu pinter. Sale-nya 75%, garis besar-besar, tulisnya gede-gede, tapi harus ada satu tulisan kecil, sengaja dia taruh kecil di paling bawah. Syarat dan ketentuan berlaku. Itulah hora. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau Anda bisa memenuhi semua syarat dan ketentuan yang diminta, maka apa yang dijanjikan akan diberikan. Hora. Hora adalah ada faktor-faktor yang dia tunggu untuk ada. Ketika Tuhan Yesus bicara tentang akhir zaman, dia berkata tentang tanda-tanda akhir zaman. Selesai dia bicara tentang tanda-tanda akhir zaman, dia berkata kalau ini digenapi, maka waktunya hora sudah tiba. Ketika dia berkata apabila Injil telah dikabarkan sampai pada penjuru bumi, maka kesudahan dari segala sesuatu telah tiba. Kapan Tuhan Yesus datang? Kapan kesudahan segala sesuatu tiba? Kapan? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Sebab ini harus dipenuhi dulu. Injil harus diberitakan dulu sampai ke seluruh pelosok bumi. Kalau ininya sudah digenapi, maka yang berikutnya akan diberikan. Semoga Anda tangkap. Hora, syarat dan ketentuan berlaku. Tuhan Yesus ketika berkata kepada Maria, Maria berkata, anggur mereka sudah habis. Tuhan Yesus berkata, kenapa engkau bilang padaku? Sebab waktuku, horaku belum tiba. Dan buat saya, Maria mengerti itu. Sehingga Maria berkata, oh dia tunggu sesuatu yang harus terjadi lebih dulu. Harus ada lebih dahulu, baru kemudian dia akan bekerja. Itu sebabnya Maria kemudian datang kepada para pelayan dan berkata, dengar. Mungkin Maria hari itu adalah kepala di dapur hari itu, seksi sibuk. Dia berkata, semua yang sibuk tunggu dulu, dengar dulu baik-baik. Semua letakin dulu, dengar baik-baik. Ini anak saya namanya Yesus. Dengar baik-baik, dengar semua. Apapun yang dia perintahkan, lakukanlah itu. Maka ketika Maria memberi pengumuman itu, ini yang saya percaya. Semua mata pelayan mulai terfokus pada Yesus dan menunggu apa yang dia mau katakan. Dan waktu semua orang sudah berfokus pada dia, saya percaya dia menemukan syarat dan ketentuan itu digenapi. Makanya dia berkata, mari kita buat mujizat. Kalau Yesus hari itu sengaja Maria berkata, Yesus anggur mereka habis. Dan Yesus berkata, mari ibu biar saya maju. Kemudian dia maju ke dapur dan berkata, perempuan, ambil itu air basuh kaki. Itu seperti air pembasuhan. Ambil air basuh kaki, cedok itu berikan kepada pemimpin pesta. Bukankah Yesus akan dianggap gila? Tetapi karena Maria membuka jalan dan berkata, semua dengar. Ini anakku. Apapun yang dia perintahkan, lakukanlah itu. Dan semua mata pelayan akan memandang Yesus dengan hati yang siap untuk melakukan apa yang dia minta. Dan ketika syarat ini sudah digenapi, maka Yesus tidak lagi punya alasan untuk menahan-nahan mujizat. Dia melakukan sebab faktor yang dia butuhkan sudah dia dapatkan. Satu kali saya selesai khotbah di satu gereja. Dan selesai khotbah di satu gereja, tiba-tiba ada satu bapak datang pada saya. Bapak itu datang pada saya dan bilang begini, Pak Doni boleh saya ngomong-ngomong sebentar? Oh boleh, saya ada waktu, boleh Pak. Dan dia berkata, Pak Doni saya mau cerita dulu keadaan saya. Dia berkata saya hari ini sementara stres berat. Kenapa stres berat? Sebab bisnis saya sementara hancur. Dan saya memilih untuk mempertahankan bisnis, saya harus berhutang. Saya harus berhutang dan hutang yang saya pakai, saya pinjam pertama, sekarang sudah mau habis. Sementara bisnis saya tidak ada tanda-tanda perubahan. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya
percaya bahwa bisnis saya bisa pulih, saya akan berhutang kembali. Dan kalau saya berhutang kembali, ya kalau pulih. Bagaimana kalau tidak? Saya akan gali lubang tambah dalam. Dan kalau saya gali lubang tambah dalam, saya tahu kalau saya gagal kali ini, utang lagi dan gagal lagi, utang lagi dan gagal lagi, saya sudah nggak bisa bayar. Bagaimana dengan istri dan anak-anak saya? Kalau saya berhenti sekarang, tetap Pak, saya akan berhenti dengan berhutang. Walaupun hutang saya tidak akan sebesar kalau saya tambah utang. Tapi saya ini bingung Pak, terus gimana? Saya mau utang atau nggak utang Pak? Saya mau lanjutin atau nggak lanjutin? Yang pasti saya ini sudah terpuruk Pak. Saya berhenti sekarang, tetap sudah punya utang. Saya tambah utang, ya kalau berhasil. Kalau nggak berhasil, habislah saya, utang saya tambah banyak. Saya ini sudah pusing, stres berat, sudah nggak bisa tidur. Dan dia berkata, sebelum Bapak jawab, dia bilang kata begini, semua yang pendeta sarankan pada saya sudah coba lakukan. Pendeta bilang pada saya, Bapak mungkin lagi marah sama orang, ampuni orang yang Anda marah. Saya sudah coba. Mikir siapa yang saya marah, siapa yang saya buat salah. Saya minta ampun pada orang itu, saya minta ampun sama Tuhan. Tapi sampai sekarang mujizat belum juga datang. Saya tanya pada pendeta lain berkata, taburlah, berilah, maka Tuhan akan memberi. Dalam keadaan kekurangan saya sudah coba memberi. Tapi sampai hari ini tetap saya tidak mendapat mujizat. Pendeta berkata, oh kamu harus melayani Tuhan, saya sudah melayani. Mujizat juga tidak terjadi. Pendeta A bilang kasih perpuluhan, kasih persembahan, kasih berkat, kasih ini, ampuni, kasih, semua saya sudah lakukan. Semua sudah saya perbuat sampai hari ini mujizat belum ada. Bagaimana pendapat Pak Doni? Jawab saya, Pak kalau semua Bapak sudah lakukan, saya nggak tahu harus bilang apa lagi. Suruh ngampuni, Bapak sudah ngampuni. Suruh memberi, Bapak sudah memberi. Suruh melayani, Bapak sudah melayani. Suruh baik, Bapak sudah baik. Terus saya harus bilang apa? Mohon maaf, sangat-sangat maaf Pak. Saya cuma bisa bilang satu hal, saya mendoakan Anda dalam doa saya. Ini yang hanya saya bisa janjikan. Kalau Bapak mau, saya doakan Anda. Selebihnya, tolong tanya Tuhan apa yang harus Anda perbuat. Setelah itu kami berpisah. Setelah berpisah sekian bulan kemudian saya kembali lagi melayani di gereja tersebut. Waktu saya kembali melayani di gereja tersebut, setelah sekian bulan berjalan, saya lihat dia lihat saya. Selesai ibadah, saya panggil dia, saya sapa dia datang sama saya. Dan dia bilang, Pak Doni masih ingat saya? Saya bilang masih ingat. Beberapa bulan yang lalu Bapak menghampiri saya dan Bapak cerita masalah Bapak. Pak mau tanya, gimana masalah Anda sekarang? Dia jawab begini, Pak Doni saya mau bilang begini ya. Yang lalu terakhir kali kita bertemu, saya ini kepahitan sama Bapak. Saya bilang kenapa marah sama saya, kepahitan sama saya. Dia bilang baru Bapak pendeta waktu saya tanya jawabnya enggak tahu harus buat apa. Saya bilang saya pulang sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan ini pendeta model apa. Ditanyai jawabnya enggak tahu harus buat apa. Dalam hati saya bilang, habis Anda bilang Anda sudah lakukan semua. Jadi saya nggak bisa jawab. Tapi Pak Doni, ini cerita saya setelah kita berpisah. Sekian bulan berjalan, saya memilih tambah hutang. Saya memilih tambah hutang. Sebab saya pikir berhenti sekarang sudah berutang, lebih baik utang sekalian. Dan utang saya tambah besar dan saya mau jujur dengan Anda, bisnis saya tidak berhasil. Dalam keadaan bulan-bulan itu saya stres, tambah berat. Satu titik bahkan saya sudah sukar untuk tidur. Cuma tidur sebentar 1 jam, 2 jam langsung kebangun. Sebab pikiran saya jalan terus. Satu kali waktu saya benar-benar stres Pak, tidak tahu harus berbuat apa. Saya doa sama Tuhan. Tuhan seakan-akan tidak jawab. Saya ini mulai kepahitan dan marah sama Tuhan. Tapi satu malam waktu saya tidak bisa tidur. Saking stresnya saya teriak kayak orang gila. Saya bilang sama Tuhan, kalau enggak mau tolong, enggak usah tolong. Tapi kalau mau tolong, tolong sekarang. Sebab saya sudah enggak punya jalan keluar. Dan saya nangis sama Tuhan dan dalam keadaan nangis itu saya mengeluarkan satu kata. Saya marah tapi di hati saya yang terdalam saya masih berteriak minta Tuhan tolong. Sebab saya enggak tahu lagi harus buat apa. Dan dalam keadaan putus asa itu saya bilang satu kalimat sama Tuhan. Karena rasanya Tuhan tidak jawab, saya teriak begini. Sakarepmu Tuhan.
Mau tolong ya tolong, nggak mau tolong ya nggak usah tolong. Tuhan mau buat apa terserah, sakarepmu. Dan dalam keadaan nangis sakarepmu itu, akhirnya saya sadar dan saya berkata, betul Tuhan. Tuhan mau buat apa? Tuhan buat. Saya sudah nyerah, saya sudah nggak bisa. Entah gimana selesai saya mendoakan doa itu, lama-kelamaan saya mulai ngantuk dan saya tidur. Dan itu adalah tidur pulas saya setelah sekian bulan dalam keadaan stres. Saya bangun sekitar 6:30 pagi, jam 6, setengah 7 pagi saya kebangun. Dan waktu saya kebangun, anehnya adalah pagi itu saya dapat telepon. Saya angkat telepon itu 6:30 pagi, dan orang di telepon itu berkata, Bapak nama ini? Saya jawab, ya. Bapak masih usaha ini? Saya jawab, ya. Bapak siap enggak kalau saya pesan barang Bapak sebanyak ini? Saya kaget. Dan sejak hari itu, pesanan hari itu tidak menutupi semua hutang saya. Tapi pesanan hari itu mulai membuat saya mampu bertahan dan mulai membuka jalan. Dari satu proyek itu muncul proyek kedua, muncul proyek ketiga. Hutang saya sangat besar, Pak. Tapi hari ini saya lihat berkat Tuhan mulai dicurahkan begitu rupa. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah mulai memberkati, Tuhan akan menyelesaikannya sampai selesai. Dan dia bilang yang aneh adalah, kenapa ya Pak? Habis doa, sakarepmu Tuhan. Saya nyerah dah. Tiba-tiba ya Pak, kayak balik tangan Pak. Ketiduran, pagi-pagi orang telepon, kasih proyek. Setelah proyek ini belum selesai, sudah mau selesai, ada proyek berikut. Proyek ini jalan, tiba-tiba sudah mulai ada proyek berikut. Kayak Tuhan itu balik tangan. Kayak yang masalah berbulan-bulan saya stres, sampai ubanan itu kayak gak ada. Dan waktu saya belajar hora, saya berkata, itulah hora. Ternyata yang dia tunggu, bukan kamu beri, bukan kamu ampuni, ya. Tapi dia tunggu satu. Ketika orang itu berkata, sakarepmu, saya nyerah dah. Tiba-tiba Tuhan berkata, hora, waktunya sudah tiba. Saya nggak ajar Anda, oh kalau begitu teriak hari ini, sakarepmu Tuhan. Enggak. Buat Bapak itu yang Tuhan tunggu cuma satu, nyerah. Tapi buat Anda mungkin yang Tuhan tunggu, beri. Bagi Anda yang lain yang Tuhan tunggu, percaya. Bagi yang lain Tuhan tunggu, berharap. Bagi yang lain Tuhan tunggu, ngampuni. Itu yang dia tunggu. Setiap ketika semua faktor itu tergenapi, tiba-tiba dia berkata, syarat dan ketentuan sudah digenapi. Hora, waktunya tiba. Saya nggak tahu Tuhan bicara apa hari ini sama Anda. Tapi saya mau bicara seperti Maria. Dengar satu hal. Apapun yang dia perintahkan untuk kamu perbuat, perbuatlah itu. Kalau semua faktor sudah muncul, airnya sudah mendidih, gelembung, bluk, 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 bluk. Hora, waktunya tiba. Waktunya tiba. Hidupku menggenapi firman. Tanda mujizat sertai setiap langkah. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekian hari sebelum kematian Yesus di atas kayu salib,
Berkali-kali dia berkata, waktuku tiba, waktuku sudah hampir tiba. Sebab semua faktor sudah ada. Itu yang dia tunggu. Itu yang dia cari. Ada saatnya Anda harus dapat kairos itu. Tapi ada saatnya Tuhan sudah ada. Dia tunggu semua yang dia perlukan itu tercapai. Baru kemudian dia mulai bekerja. Aneh ya. Kok waktu Yesus Allah yang sanggup menyembuhkan segala sesuatu, tiba-tiba ketika dia menyembuhkan orang di tempat di mana orang tidak percaya, Alkitab berkata mujizat yang dia buat sedikit. Apakah Tuhan tidak bisa menyembuhkan orang sekalipun orang itu tidak percaya? Buktinya tidak, ada orang-orang yang tidak percaya, dia tetap sanggup sembuhkan. Tapi hari itu dia tunggu mereka percaya, baru dia bekerja. Dia adalah Tuhan yang menunggu semua faktor itu tiba. Anda bilang, tapi saya sudah memberi. Kalau belum yang lain, coba cari lagi. Apa yang dia suruh? Jangan-jangan seperti Bapak tadi, yang dia cuma tunggu adalah Anda berkata, saya nyerah dah, sakarepmu ya Tuhan. Saya nyerah, saya sudah gak tahu harus buat apa. Saya nyerah. Dan mungkin itu yang dia tunggu. Dan ketika Anda beri apa yang dia mau, Bapak itu bilang, kok bisa ya Pak? Seperti balik tangan. Seperti Tuhan balik tangan. Ingat yang kemarin saya katakan. Dia tunggu hati kita, dia bentuk dulu. Kalau hati ini benar, Tuhan itu mengubah keadaan seperti membalik tangan. Begitu mudah. Tapi dia tunggu apa yang dia cari dari Anda. Hari ini sekali lagi seperti Maria berkata, apapun yang dia perintahkan untuk kamu lakukan, perbuatlah itu. Kalau dia minta taat, taat. Kalau dia minta percaya, percaya. Kalau dia minta berharap, berharap. Kalau dia minta menyerah, menyerah. Kalau dia suruh memberi, beri. Belajar, berikan apa yang dia mau. Maka Anda akan melihat hora waktunya sudah tiba.